semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari materi seni budaya, bernyanyi secara unisono. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan apa sih bernyanyi secara unisono itu, dan yang kedua, kalian juga mampu menjelaskan teknik vokal dan teknik pernapasan. Dan yang terakhir, praktiknya, kalian diharapkan mampu bernyanyi dengan menerapkan teknik vokal dan teknik pernapasan yang sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Nah, untuk materi pembelajarannya, yang pertama ada unisono, yang kedua ada teknik vokal. Kita akan mempelajari 3 teknik vokal nantinya. Dan yang terakhir, ada teknik pernafasan. Yang juga nanti ada 3 teknik pernafasan yang akan kita pelajari nantinya. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu unisono. Nah, apa sih unisono itu? Nah, unisono itu adalah teknik bernyanyi secara berkelompok dengan menggunakan satu suara. Ingat ya, ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan di sini. Ada 2 poin yang perlu teman-teman perhatikan di sini. Ada yang berkelompok, yang artinya bersama-sama. Yang kedua, dengan menggunakan satu suara atau satu melodi. Nah, berarti karena menggunakan hanya satu suara atau satu melodi, tidak terdapat pembagian suara. Nah, yang terakhir, karena hanya bisa dinyanyikan secara berkelompok, berarti unisono tidak bisa dinyanyikan seorang diri atau sendirian. Oke, kita lanjut ke teknik vokal. Apa sih teknik vokal itu? Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik, sehingga menghasilkan suara yang jelas, merdu, dan lantang. Nah, teknik vokal yang akan kita pelajari pada video ini ada 3, yaitu ada artikulasi, ada frasering, dan ada juga intonasi. Jadi, di sini misalnya kita ingin bernyanyi dengan baik, kita mesti tahu nih bagaimana teknik vokal yang benar. Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Nah, kalian pernah nggak sih mendengar orang bernyanyi, liriknya dinyanyikan tidak jelas? Lirik yang dinyanyikan tidak terdengar dengan baik di telinga kalian. Pernah nggak? Itu berarti penyanyi tersebut artikulasinya kurang baik. Karena artikulasi berkaitan dengan pengucapan kata demi kata, konteksnya adalah lirik yang dinyanyikan. Nah, di sini ada contoh lagu Padi, Tetaplah Menjadi Bintang di Langit. Mungkin, misalnya artikulasinya jelas dan baik, kira-kira begini. Tetaplah menjadi bintang di langit. Nah, kalau yang kurang baik artikulasinya, mungkin saja begini. Tetaplah menjadi bintang di langit. Teknik vokal yang kedua adalah frasering. Apa sih frasering itu? Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, frasering itu apa sih sebetulnya?
Langsung saya kasih contohnya saja ya. Di sini kita ambil lagu Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Semua tahu ya. Nah, kita ambil bagian yang ini. Kalau misalnya praseringnya tepat, seperti ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kalau misalnya praseringnya salah, mungkin akan seperti ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jadi, dibacanya bukan sekali, tapi harusnya sekali. Itu prasering yang tepat. Teknik vokal berikutnya adalah intonasi. Nah, ini mungkin adalah teknik vokal yang paling penting dalam bernyanyi. Entah itu bernyanyi secara sendirian solo maupun bernyanyi secara berkelompok. Dalam konteks ini unisono. Nah, apa sih intonasi itu? Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang harus dijangkau dengan tepat. Ingat ya, kata harus dijangkau dengan tepat. Kalau tidak tepat, berarti intonasinya ya tidak baik. Bernyanyi dengan intonasi yang tidak tepat disebut false. Nah, mungkin kalian pernah dengar nih, di suatu ajang pencarian bakat dalam konteks bernyanyi, ada juri yang bilang, kamu sepertinya nyanyinya false deh. Nah, saat itu berarti si penyanyi menyanyikan lagu dengan intonasi yang tidak tepat. Mungkin kita pernah bernyanyi, mungkin kemudian nadanya kemana, kita nyanyinya kemana. Nah, di sini ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Kalau misalnya intonasinya tepat akan seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, itu kalau misalnya intonasinya tepat. Kalau intonasinya belum tepat, mungkin akan seperti ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Nah, itu intonasinya kurang tepat. Karena tadi beberapa nada dijangkau dengan tidak tepat. Kita lanjut. Teknik pernapasan. Teman-teman, pernahkah merasa ketika bernyanyi kehabisan napas? Atau pernahkah tidak mendengarkan penyanyi yang napasnya itu panjang sekali? Itu berarti penyanyi tersebut memiliki teknik pernapasan yang baik. Nah, kita akan mempelajari hal-hal seperti itu di teknik pernapasan. Nah, sebelumnya apa sih teknik pernapasan itu? Teknik pernapasan atau teknik bernafas adalah cara agar menghasilkan nafas yang lebih panjang dan produksi suara yang lebih optimal. Nah, teknik pernapasan ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada teknik pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Nah, yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Dan dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang ketika kita mengambil napas ini adalah dada. Nah, selain itu, fakta menarik lainnya adalah pernapasan ini adalah pernapasan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ciri lain adalah pundak kita naik turun ketika mengambil napas dan mengeluarkan nafas. Nah, jenis pernapasan ini biasanya dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah, tapi tidak cocok untuk vokal karena penyanyi akan mudah kehabisan nafas. Kenapa? Karena dengan menggunakan pernapasan dada, penyanyi akan mudah kehabisan nafas. Oke, lanjut. Pernapasan perut. Nah, pernapasan ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar
dapat masuk. Jadi perutnya dibesari dulu, kemudian kita tarik nafas ke dalam. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Kemudian, di pernapasan perut ini juga kurang efektif untuk vokal, karena udara dengan cepat dapat keluar, sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Jadi, napasnya kurang panjang. Nah, meskipun demikian, jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Tapi tetap ya, tidak direkomendasikan untuk bernyanyi atau vokal. Nah, yang terakhir adalah pernafasan diafragma. Pernafasan ini dilakukan dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Dalam pernapasan diafragma ini, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Nah, pernapasan ini paling cocok dalam bernyanyi. Kenapa? Karena dapat mengambil nafas banyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Nah, selain itu juga, penyanyi tidak mudah kehabisan nafas dan menghasilkan produksi suara yang lebih optimal. Ciri pernafasan diafragma adalah pundak dan dada tetap rileks. Jadi kalau misalnya kita menarik nafas nih, menggunakan pernafasan diafragma, pundak kita itu tidak naik dan dada juga tidak mengembang. Sementara perut bagian bawah akan mengembang ketika mengambil nafas, akan mengembang ke depan dan ke samping, dan mengempis ketika mengeluarkan nafas. Nah, coba kita praktek di sini. Silakan dipegang dulu perut bagian sampingnya, ditekan, kemudian tarik nafas. Usahakan dada dan pundak tidak naik ya. Kemudian dikeluarkan nafasnya perlahan. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat menggunakan pernafasan ini secara optimal, teman-teman juga tidak akan mudah kehabisan nafas saat bernyanyi. Dan suara yang dihasilkan saat bernyanyi pun akan optimal. Oke, selanjutnya cek pemahaman. Silakan lihat ada 5 soal di sini. Kamu boleh menjawabnya di kolom komentar dan juga boleh di lembar kerja masing-masing dan serahkan kepada guru seni budayamu. Sebaiknya langsung dijawab dulu baru lihat slide-slide di depannya. Oke, selamat mengerjakannya.